Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya sebelum kita memulai, silakan disetting dulu YouTube-nya. Biasa di sana ada titik 3 ya di pojok kanan atas. Klik. Nah, klik. Kemudian kualitas. Kemudian pilih yang lanjutan. Nah, kemudian pilih yang 720p atau 480p. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu daur hidup makhluk hidup. Lalu apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, daur hidup dimulai saat keluar dari perut induk hingga dewasa. Nah, hewan juga memiliki daur hidup dan juga daur hidupnya itu berbeda-beda. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa ya. Jadi ada perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Nah, di sini metamorfosis juga dibagi dua ya. Yang pertama ada metamorfosis sempurna. Nah, dan juga ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, kita akan bahas dulu metamorfosis yang sempurna. Metamorfosis yang sempurna ini mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu tahap telur. Dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian jadi dewasa. Ya, metamorfosis sempurna ini contoh hewannya adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, lebah, dan semut. Nah, selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, nah ini tidak mengalami tahap larva dan pupa. Adapun tahapnya yaitu telur, nimfa, kemudian dewasa. Nah, contohnya adalah kecoa, belalang, dan juga jangkrik. Baik. Agar lebih memahami, coba perhatikan gambar berikut ini di bawah ini. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, bisa dilihat ya di sini. Oke, cari dulu angka 1 di sini, telur ya. Telur, dimulai dari telur. Nah, di sini telur kemudian berubah menjadi larva atau ini nih, jadi apa? Ulat. Nah, kemudian ulat ini atau larva ini persiapan mau menjadi pupa atau menjadi kepompong. Kemudian jadilah kepompong, pupa ya atau pupa. Nah, terus menetaslah menjadi kupu-kupu ya dari kepompong ini. Kemudian kupu-kupu ini terus tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian kupu-kupu dewasa ini bertelur lagi dan seterusnya seperti itu. Daur hidup kupu-kupu ya. Nah, ini disebutnya metamorfosis sempurna karena ada 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, kemudian menjadi dewasa. Selanjutnya
Ya, contoh metamorfosis sempurna pada katak ya. Nah, bisa dilihat ya di sini di telur dulu dilihat. Di sini ada telur. Nah, telur terus telur ini jadi ada embrio di dalam telurnya ya, ada embrio. Kemudian telur ini menetas menjadi berudu ya. Kalau bahasa Sundanya burui. Nah, berudu ya, di dalam air hidupnya. Kemudian berudu ini membesar, tumbuh, kemudian tumbuh besar lagi hingga punya kaki berudu ini. Berudu mulai tumbuh kaki. Kemudian membesar lagi sehingga menjadi katak muda. Nah, katak muda ini masih ada ekornya, namun ekornya menjadi lebih pendek. Nah, kemudian katak ini membesar lagi menjadi katak dewasa dan di katak dewasa ini sudah tidak ada ekornya. Nah, itu metamorfosis sempurna pada katak. Kemudian contoh metamorfosis tidak sempurna pada kecoa ya. Oke, dilihat dulu gambarnya. Nah, di sini cari telur ya. Ketemu ya, udah ketemu telur. Nah, telur ini kemudian menetas menjadi nimfa. Nah, nimfa ini belum ada sayapnya ya, kan kecoa ada sayapnya ya. Nah, di sini nimfa ini belum ada sayapnya. Dari kecil kemudian nimfanya membesar, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Kemudian menjadi tumbuh dewasa. Kemudian ada sayapnya dan berubahlah jadi kecoa ya. Bedanya di sini nimfa itu tidak ada sayapnya. Kalau kecoa sudah ada sayapnya. Terus selanjutnya, nah ini yang tanpa metamorfosis ya. Contohnya adalah ayam, hewan ayam ya. Hewan tanpa metamorfosis contohnya adalah ayam. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, telur ya. Telur kemudian menetas menjadi anak ayam. Terus anak ayam ini menjadi dewasa, terus bertelur lagi dan terus seperti itu. Jadi di sini contoh hewan tanpa metamorfosis ya. Hewan ayam. Kemudian oh iya, telur ayam dierami oleh induknya selama 21 hari. Ya, selanjutnya kucing. Nah, kucing juga hewan tanpa metamorfosis ya. Oke, bisa dilihat di sini kucing ini kan melahirkan ya, tidak bertelur. Menjadi bayi kucing, anak kucing, kemudian menjadi dewasa. Kemudian melahirkan anak kucing lagi dan terus seperti itu. Daur hidup kucing. Nah, di sini bayi kucing berada di dalam perut induknya selama lebih kurang 3 bulanan ya. Oke, selanjutnya latihan soal. Nah, di sini ada PG ya, di buku ya. Ini Pak Wilan ngambil di buku juga. Silakan dilihat aja di akhir bab. Nanti diisi ya untuk latihan soalnya. Paling itu saja materi dari Pak Wildan untuk pada hari ini. Mari kita sama-sama tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.